Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin dan muslimat jemaah Masjid Miftahul Jannah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati dan meridai kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu semua? Alhamdulillah. Masih semangat ya Bapak dan Ibu? Semangat. Bu. Berapa hari lagi kita lebaran, Bu? Minggu kelima. Insyaallah. 5 hari lagi ya, Bu? Insyaallah kita akan berlebaran Idul Fitri kurang lebih 5 harian lagi. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kita umur panjang, kesehatan, rezeki yang lancar, dan kemudahan dalam setiap urusan. Amin. Alhamdulillah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersyukur kepadanya atas setiap karunia, kenikmatan yang selalu Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada kita sampai detik saat ini. Sesungguhnya kalau kita mencoba berusaha untuk menghitung tiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita akan merasa malu. Malu kenapa, Pak? Malu kenapa, Bu? Kalau kita hitung-hitung nikmatnya Allah kok malah malu? Malu karena kekurangan kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang begitu baik, Allah yang begitu pengasih kepada para hamba-Nya, terus memberikan kenikmatan-kenikmatannya tidak terhenti kepada kita. Maka kalaulah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih belum maksimal, masih belum optimal, jangan pernah kita bosan, jangan pernah kita meninggalkan yang namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mudah-mudahan dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala semakin ridha kepada kita. Allah Subhanahu wa taala semakin menambahkan lagi kenikmatannya untuk kita, dan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hukuman dan juga siksaannya. Kita harus ingat sebagai motivasi untuk diri kita agar selalu bersemangat dalam mensyukuri tiap nikmat Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang selalu bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur kepada Allah, kalau kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala pasti tambahkan lagi kenikmatannya. Dan marilah kita juga memperbanyak bacaan sholawat kepada junjungan
junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salawat Allah dan salamnya selalu tersampaikan dan tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang berbahagia, ini karena pentingnya bersyukur perlu kita bahas sedikit agar kita dalam bersyukur itu benar pelaksanaannya, sehingga apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan untuk kita bisa kita dapatkan. Karena tidak kita pungkiri, boleh jadi ada seseorang yang merasa dirinya sudah bersyukur, tapi kok kenikmatan gak bertambah, justru malah hidupnya semakin susah. Ini katanya kalau bersyukur dapat kemudahan, kalau bersyukur dapat kenikmatan yang bertambah. Kalau saya malah sengsara. Yang salah apanya, Pak? Yang salah bukan syukurnya, tapi bisa jadi cara bersyukur yang tidak benar. Kita ambil contoh nih. Syukur itu kan termasuk ibadah ya, sebelum kita ambil contoh. Maka ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak misalnya kalau mau bayar zakat fitrah nih, Bapak dan Ibu, kira-kira perlu ijab kabul apa enggak? Enggak. Perlu ijab kabul apa enggak, Pak, Bu? Enggak. Karena ijab kabul adanya di mana? Nah, kalau mau nikah baru ijab kabul. Kalau zakat fitrah tidak ada yang namanya ijab kabul. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada satu riwayat pun yang mengabarkan beliau bahwasanya beliau melakukan ijab kabul ketika menerima dan menyerahkan zakat fitrah. Itu berarti dalam beribadah kita harus ikuti contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau tidak, bisa jadi ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai seseorang merasa sudah bersyukur kepada Allah, tapi ternyata di sisi Allah dia belum bersyukur. Nah, gimana caranya bersyukur? Gimana, Pak, Bu? Ayo nih, yang ibu-ibu biasanya semangat nih, banyak jawabannya. Bu, jangan tidur, Bu. Insyaallah. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bagaimana cara bersyukur yang benar dalam kitab Madarijus Salikin jilid 2 halaman 246. Beliau mengatakan bersyukur itu dengan 3 hal. Bersyukur itu dengan 3 hal. Yang pertama dengan hati. Caranya gimana? Caranya dengan tunduk hati kita kepada Allah dan tenang, nyaman, tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang yang tunduk kepada Allah tapi hatinya resah. Sholat, tapi ketika melaksanakan sholat kayak orang males-malesan. Disuruh taat kepada suami, ketika taat tapi sambil ngedumel. Ini enggak. Syukur dengan hati ialah tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga merasa nyaman melaksanakannya. Yang kedua,
Kata beliau, dengan lisan. Bagaimana bersyukur dengan lisan? Yaitu dengan memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, dan mengakui bahwa kenikmatan yang dia dapat itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ucapan hadza min fadli Rabbi, ini adalah karunia dari Allah. Kemudian yang ketiga dengan anggota badan. Gimana bersyukur dengan anggota badan? Yaitu dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kebanyakan orang bersyukur kepada Allah hanya pada lisannya saja, tapi hatinya, anggota badannya tidak ikut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana hukum bersyukur yang demikian? Kalau orang bersyukurnya hanya dengan lisan saja. Kata Abu Hazim rahimahullah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam jilid 2 halaman 84. Beliau berkata, perumpamaan, nih Pak lihat, perumpamaan orang yang bersyukur dengan lisannya tapi dia tidak bersyukur dengan hatinya juga, dengan anggota badannya juga, yang bersyukur cuma lisannya saja, itu seperti orang yang pakai selimut tapi yang dia gunakan cuma ujungnya doang. Kira-kira bermanfaat gak Pak? Kalau kita lagi di daerah yang dingin, contohnya di puncak, pengen pakai selimut, udah diambil tapi yang dipakai cuma ujungnya doang, ujung selimut yang dipakai. Kira-kira bermanfaat gak? Tidak. Selimut yang dia pakai cuma ujungnya doang, itu tidak akan melindunginya dari hawa dingin, gak ada manfaatnya. Itu perumpamaan bagi orang yang bersyukur hanya dengan lisannya saja, tapi hatinya tidak, anggota badannya juga tidak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pertolongannya, kemudahan untuk selalu bersyukur dengan cara yang benar, sehingga apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan bisa kita dapati. Para hadirin yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat, insyaallah pada kesempatan di subuh hari ini kita akan membahas tema yang penting juga nih. Tema tentang membangun atau membina rumah tangga yang bahagia. Buat yang sudah menikah dan juga buat orang yang akan menikah, penting. Orang menikah tujuannya apa Pak? Surga. Masya Allah, langsung jauh banget. Tujuan yang paling dia cari apa sih? Kalau orang nikah? Keturunan. Ini jangan sampai kita salah. Ya, tujuan, kalau kita tujuannya salah, nanti dalam melaksanakan juga kurang semangat. Apa Bu tujuan ibu menikah Bu? Nggak tahu, dipaksa. Waduh. Setiap orang yang menikah itu punya tujuan, ingin mendapatkan kebahagiaan. Jangan sampai ya orang habis nikah malah gak bahagia hidupnya. Nanti ada yang salah. Karena orang kalau pengen nikah, karena ada kebahagiaan yang ingin dia dapat dari rumah tangganya. Makanya ketika dia mencari calon pasangan, dia gak sembarangan mencarinya, karena dia berharap dengan pasangan tersebut hidupnya semakin bahagia. Inilah tujuan membangun rumah tangga yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 21.
Kata Allah Subhanahu wa taala, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Allah menciptakan pasangan untukmu agar kamu merasa bahagia dan merasa tentram dengannya. Dan Allah menjadikan di antara rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau memikirkannya. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa tujuan menikah ialah untuk mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup. Ini tujuan yang harus kita cari. Kalau ini dapat, insya Allah setengah dari agama pun akan menjadi sempurna. Dan agama Islam adalah agama yang sempurna yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada umat manusia lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama yang kita peluk ini, agama yang sempurna, telah mengajarkan bagaimana cara membangun rumah tangga yang bahagia. Sudah dijelaskan oleh Islam, sudah dikasih tahu caranya, sudah disampaikan kunci dan kiat bahagia membangun rumah tangga. Akan tetapi sayangnya kebanyakan orang mengabaikan cara Islam dan mereka mencari jalannya sendiri. Mereka menolak untuk mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Islam, dan mereka beranggapan bisa membangun rumah tangga yang bahagia dengan jalan dan caranya sendiri. Makanya ada orang yang berpikir bahwa materi, harta, kekayaan itu sebab yang akan mendatangkan kebahagiaan. Betul atau tidak, Bu? Betul atau tidak? Ada orang yang mengatakan bahwa harta yang berlimpah, uang yang banyak akan menyebabkan seseorang bisa hidup bahagia, tapi ternyata tidak. Tapi ternyata tidak. Mohon maaf sebelumnya kalau saya bertanya, itu orang yang korupsi, yang ditangkap, dipenjara karena korupsi, itu orang yang gak punya apa orang yang punya? Orang yang uangnya pas-pasan kurang atau orang yang uangnya berlimpah? Justru orang yang berlimpah. Maka kemana kebahagiaan? Sampai orang tersebut melakukan korupsi. Waliyahumullah. Bahkan terkadang saat harta kekayaan bertambah, usaha semakin lancar, bukan kebahagiaan yang didapat, namun justru masalah dalam kehidupan semakin bertambah. Dan gak jarang ketika orang sedang berada di atas daun, lagi sukses-suksesnya, dia mulai mencoba untuk mencari kebahagiaan di luar rumah tangganya. Dia mencari kesenangan di luar dari rumah tangga yang dia jalin. Lupa dengan perjuangan dan usaha yang dia kembangkan bersama pasangannya. Dari nol dia bangun sama pasangannya, ketika sukses lupa sama pasangannya, melirik orang lain. Itu artinya bahwa harta kekayaan bukan sebab utama yang membuat rumah tangga menjadi bahagia. Lihat Nabi SAW suri tauladan kita. Apakah beliau hidupnya
penuh dengan kemewahan, berlimpah hartanya. Tidak. Bahkan pernah beberapa hari di rumah beliau tidak ada asap yang keluar. Artinya apa, Pak? Gak masak. Nabi pernah datang kepada salah satu istrinya, apakah di rumah ada makanan? Kata istrinya, gak ada. Yaudah kalau gitu saya puasa. Coba bayangkan, Pak. Tapi apakah Nabi mengeluh? Apakah Nabi SAW mengeluh kepada Allah? Tidak. Tidak. Ada juga orang yang menganggap bahwa wajah yang cantik, wajah yang rupawan, itulah kunci rumah tangga yang bahagia. Padahal nyatanya yang namanya kecantikan, wajah yang rupawan akan hilang dimakan musibah. Akan hilang dimakan musibah. Karena di dunia ini tidak ada yang namanya keabadian. Tidak ada. Lantas bagaimana cara membangun dan memindah rumah tangga agar menjadi rumah tangga yang bahagia? Kalau harta yang dianggap orang bisa mendatangkan kebahagiaan, kalau wajah yang cantik yang dianggap orang bisa menyenangkan hati, semuanya bukanlah sebab utama kebahagiaan seseorang. Caranya ialah dengan mengikuti apa yang diajarkan, apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan oleh agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa mengerjakan ketaatan. Apa itu taat? Taat adalah mengikuti aturan dalam Islam, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dan dia orang yang beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami pasti, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang bahagia, kehidupan yang baik. Wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan balas, kami akan berikan balasan yang lebih baik dari yang mereka usahakan. Artinya kunci untuk mendapatkan kebahagiaan ialah dengan mengikuti ajaran agama Islam. Dia harus kita yakini bahwa dengan mengikuti ajaran Islam maka kita akan mendapatkan kebaikan. Itu pasti dan jangan diragukan. Islam mengajarkan kepada kita cara membangun rumah tangga agar menjadi rumah tangga yang tentram dan bahagia, di mana Islam menyebutkan ada 3 caranya. Cara untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Yang pertama, dan ini yang paling utama, kalau kita ingin mendapatkan rumah tangga yang bahagia, maka yang pertama adalah bangunlah rumah tangga di atas agama. Bangunlah rumah tangga di atas agama. Karenanya Nabi SAW mengajarkan kepada umatnya, kalau mencari pasangan hidup, maka carilah yang punya agama yang baik. Kata Nabi SAW, fadfar bidzatid din taribat yada, pilihlah karena agamanya, maka kamu akan jadi orang yang beruntung bahagia. Ini kata Nabi SAW. Pemahaman agama yang baik adalah tanda kebaikan dalam rumah tangga seseorang. Kenapa pemahaman agama itu menjadi tanda kebaikan dalam rumah tangga seseorang? Karena seseorang kalau nggak punya pemahaman agama, nggak tahu caranya beribadah yang benar.
nggak tahu mana perintah Allah yang harus dia laksanakan, mana larangan Allah yang harus dia tinggalkan. Nah, kalau orang nggak bisa mengerjakan perintah Allah, nggak bisa menjauhkan larangan Allah, nggak akan pernah hidup dengan keadaan yang bahagia. Akan sengsara, Bu. Akan sengsara, Pak. Orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Kalau Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kebaikan pada seseorang, apa tandanya? Kalau Allah pengen pada diri seseorang itu menjadi orang yang baik dan mendapatkan banyak kebaikan, apa tandanya? Tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan dia orang yang paham agama. Pertanyaannya, Pak, Bu, paham agama itu bagaimana maksudnya? Gimana, Bu? Ini yang bapak-bapak yang mulai khusyuk. Oke, Pak, pemahaman agama itu gimana maksudnya? Banyak ilmu agama, dipanggil kiai, dipanggil ustadz, bisa ceramah. Yang bagaimana yang disebut dengan orang yang paham agama? Yang kalau ditanya tentang masalah agama bisa jawab. Yang bagaimana, Pak? Apa? Yang itibar. Yang itibar. Itibar. Mengikuti sunnah Nabi. Dan ini menjadi apa ya namanya, cara kita dalam belajar ilmu agama juga yang harus kita ketahui. Bahwa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah Dar Sa'adah, beliau mengatakan, siapa yang tidak belajar agama maka tidak akan mendapatkan kebaikan. Sebaliknya, siapa yang ingin dapat kebaikan maka ia akan dipahamkan agama. Siapa yang dipahamkan dalam agama maka ia adalah orang yang diinginkan untuk mendapatkan kebaikan dengan cara, kata beliau, dengan cara pemahaman agamanya itu bukan hanya pemahaman yang tersimpan di dalam pikiran saja, tapi pemahaman tersebut juga dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini orang yang paham agama. Jadi orang yang paham agama bukan cuma orang yang tahu tentang ajaran Islam, tapi orang yang paham agama adalah orang yang ngerti ajaran Islam dan dia mengamalkan ajaran tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ini kunci yang akan membuat hubungan rumah tangga menjadi bahagia. Lalu siapa yang bertanggung jawab dalam urusan agama terhadap rumah tangga? Siapa, Bu? Suami apa istri yang bertanggung jawab? Benar, memang tanggung jawab terbesarnya ada di tangan para suami, tapi bukan berarti istri tidak mau tahu. Dengan kata lain, baik suami ataupun istri sama-sama punya kewajiban untuk membangun rumah tangganya di atas ajaran agama. Ketika suami tahu, suami mengajarkan kepada istri. Ketika istri yang tahu, jangan sungkan-sungkan untuk sampaikan kepada suami. Disebutkan dalam sebuah riwayat, hakun 'alal muslim an yu'allima ahlahu min qarabati wa imaihi wa 'abidihi ma faradallahu 'alaihim wa ma nahahum anhu. Termasuk kewajiban bagi seseorang adalah mengajarkan keluarganya,
suami ngajarin istri, istri ngajarin suami. Tentang apa? Tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan juga tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Sama-sama saling mendukung untuk menjadi hamba Allah yang soleh dan hamba Allah yang solehah. Itu berarti rumah tangga yang baik bukanlah rumah tangga yang hanya fokus terhadap kecukupan materi dan harta. Tapi rumah tangga yang baik adalah rumah tangga yang memperhatikan bagaimana ajaran Islam bisa ditegakkan dalam rumah tangga tersebut. Maka Nabi SAW itu memerintahkan untuk mengajarkan anak-anak tentang agama sejak usia berapa, Pak? Sejak usia 7 tahun untuk mendirikan sholat. Banyak orang beranggapan masih kecil, kasihan, biarin aja. Nanti kalau udah gede juga dia bakalan sholat sendiri. Gak bisa. Kata Nabi SAW, ajarkanlah anak-anak kalian untuk mendirikan sholat apabila mereka telah berusia 7 tahun. Yang masih 7 tahun aja udah diajarin, maka bagaimana dengan pasangan hidup kita? Ajarkan. Betapa nikmat, betapa sejuk apabila rumah tangga dibangun di atas agama. Lihat sebagaimana Nabi SAW kabarkan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Dawud, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan sholat tahajud, kemudian dia bangunkan istrinya. Kalau istrinya gak bangun, diapain? Disiram. Ini romantis banget sih. Langsung siram. Ya. Kata Nabi SAW, dipercikan air, Pak, jangan disiram. Dipercikan air ke wajahnya. Dipercikan air. Ayo deh, bangun deh, kita sholat malam bareng-bareng. Begitu pula sebaliknya, semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun di waktu malam lalu mengerjakan sholat tahajud, kemudian membangunkan suaminya dengan memercikan air ke wajahnya. Lihat, membangunkan pasangannya di waktu malam untuk apa? Untuk tahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW mendoakan semoga yang seperti ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suami yang baik, istri yang baik bukanlah orang yang pengen soleh sendiri. Bukan orang yang pengen soleh sendiri. Ustaz, bagaimana kalau misalnya udah diajarin tapi gak ngerti-ngerti juga, udah dikasih tahu begini begitu, berulang-ulang tetap aja ngeyel. Ibu dan bapak, namanya ngajarin orang gak cukup sekali, gak cukup 2 kali, gak cukup 3 kali. Lihat Nabi SAW dalam berdakwah, berapa kali beliau ngajarin orang tentang agama Islam. Dan beliau terus sampaikan ajaran Islam sekalipun beliau mendapatkan penolakan yang keras. Kita tahu Nabi SAW pernah dilemparin dengan batu di kota Taif saat ingin mendapatkan bantuan dan pertolongan, tapi Nabi malah dilemparin batu. Padahal tujuan Nabi ke kota Taif apa? Ingin menyelamatkan mereka
agar jangan mereka jatuh ke dalam kemaksiatan yang menyebabkan mereka akan masuk ke dalam neraka. Nabi pengen ngajak mereka masuk surga, tapi malah dilemparin batu sampai berdarah-darah. Kemudian datang malaikat yang Allah utus, minta izin kepada Nabi untuk membalas perbuatan orang-orang yang melukai Nabi. Mereka melempar Nabi dengan batu, malaikat yang diutus pengen lempar mereka dengan gunung, gak tanggung-tanggung. Hancur tuh Pak penduduk kalau misalnya benar-benar dilemparnya pakai gunung. Tapi lihat bagaimana ucapan Nabi SAW. Jangan, kata Nabi, saya berharap ada di antara mereka yang nantinya beriman kepada Allah. Artinya terus berusaha. Kalau ada penolakan dari pasangan, jangan berhenti untuk terus mengajaknya kepada kebaikan. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama apa Pak? Agamanya dipilih. Agamanya harus dipilih. Cuma mau nikah aja berarti. Apa? Yang pertama Bu? Waduh. Rumah tangga dari agama. Membangun rumah tangga di atas agama. Berarti dari sini Bu, kebutuhan kita untuk mempelajari agama tidak boleh kita kesampingkan. Kalau ada majelis ilmu, kalau ada waktu senggang, jangan digunakan, jangan diisi untuk hal yang sia-sia, tapi gunakan untuk mendengarkan kajian agama. Supaya apa? Supaya kita bisa meningkatkan kualitas rumah tangga kita menjadi lebih baik. Jangan dianggap sepele ilmu agama, karena justru dengan ilmu agama inilah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Apa kebahagiaan hakiki? Kebahagiaan yang bukan kita rasakan di dunia saja, bukan, tapi kebahagiaan yang akan terus kita rasakan di dunia sampai kita masuk ke alam akhirat. Kemudian yang kedua, kalau pengen rumah tangganya bahagia, maka istri harus taat sama suami. Bu, pengen masuk surga gak Bu? Mau masuk surga gak Bu? Oh, jawabannya kurang semangat. Gimana Bu, mau masuk surga gak Bu? Masya Allah. Bagi seorang istri masuk surga itu mudah. Allah Subhanahu wa ta'ala saking sayangnya sama para perempuan, dimudahin sama Allah buat para perempuan bisa masuk surga. Caranya gimana? Taat aja sama suami. Kata Nabi SAW, pernah ditanya kepada Rasulullah SAW, siapakah wanita yang paling baik? Ayun nisa'i khairun. Siapa nisa? Siapakah perempuan? Siapakah wanita yang paling baik? Kata Nabi SAW, yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisih suami sehingga membuat suaminya benci dan kesal. Ketaatan seorang istri kepada suami itu jalan bagi dia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan gak tanggung-tanggung nih Bu, berita gembira dari Nabi SAW untuk para istri yang sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada suaminya. Kata Nabi SAW, jika seorang wanita menjaga sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga dirinya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat sama suaminya, maka kelak di hari kiamat akan dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah ke dalam surga lewat pintu mana saja yang kau mau. Mudah-mudahan para muslimat di sini
Allah takdirkan bisa masuk surga lewat pintu mana saja. Ini menunjukkan bahwasanya wanita yang taat kepada suaminya memiliki kedudukan yang mulia di dalam ajaran Islam. Dan ini juga menunjukkan buat para istri bahwa ketaatan kepada suami adalah kewajiban yang besar bagi seorang istri. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau berkata, kewajiban yang paling besar bagi seorang istri, bagi seorang wanita adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian setelah itu adalah taat kepada suaminya. Kenapa sih Bu? Kok seorang istri harus taat banget sama suami? Kenapa? Seorang istri harus nurut sama suami-suaminya. Ada alasannya. Ini yang kebanyakan istri gak tahu, sehingga mengabaikan ketaatan kepada suami. Seandainya mereka menyadari hal ini, insya Allah gak berat bagi mereka untuk taat kepada suaminya. Yang pertama, karena tanggung jawab kehidupan mereka, kecukupan kebutuhan mereka ditanggung oleh para suami. Berarti boleh ya Pak Ustadz kalau misalnya minta uang sama suami, ya boleh, bahkan berhak. Kalau suaminya kurang ngasih, diminta lagi boleh. Karena memang kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri. Gak dilarang dalam agama. Yang penting ketika minta, kira-kira mintanya disesuaikan dengan kemampuan suaminya. Jangan memberatkan. Dan yang kedua, dan ini yang paling besar, tanggung jawab keselamatan istri di kehidupan akhirat ada di tangan suaminya. Suami bisa masuk surga, tapi bisa keluar lagi kalau istrinya dia nggak masuk ke dalam surga. Tapi istri kalau udah masuk surga ya udah masuk. Mau suaminya di mana nggak ada urusan buat dia. Tapi kalau bagi suami nggak bisa. Dia nggak akan bisa selamat kecuali istrinya juga ikut-ikutan selamat. Karena Nabi SAW mengatakan, seandainya aku dibolehkan oleh Allah untuk memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, dibayangkan Bu, seandainya saya boleh, kata Nabi SAW, memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, niscaya saya akan perintahkan para istri untuk sujud kepada suaminya. Saking besarnya hak seorang suami terhadap istrinya. Jadi suami itu memiliki tanggung jawab yang besar, yang juga menanggung dosa-dosa yang dilakukan oleh istrinya. Bahkan kata Nabi SAW, di antara orang yang gak diajak ngomong sama Allah nanti di hari kiamat adalah para suami yang mengabaikan istrinya melakukan perbuatan dosa. Istrinya berbuat salah, didiemin aja, dikasih tahu. Nanti di hari kiamat yang seperti ini gak diajak ngomong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pertanyaan, apakah semua yang diminta sama suami harus diturutin? Harus gak Bu? Suami minta apa aja harus diturutin berarti kalau begitu? Jawabannya tidak. Ketaatan seorang istri kepada suaminya tidaklah mutlak. Kata Nabi SAW, tidak ada ketaatan kepada seseorang kalau dia memerintahkan untuk berbuat maksiat. Kalau suaminya nyuruh maksiat ya nggak boleh, jangan diturutin.
antara bentuk ketaatan istri kepada suaminya adalah, ini salah satu bentuk ketaatan istri kepada suami adalah tidak melupakan kebaikan-kebaikan suami. Ini jangan sampai nih ada seorang istri melupain kebaikan suami. Kenapa memang? Karena Nabi SAW pernah bersabda, telah diperlihatkan kepadaku neraka dan tidak ada keadaan yang lebih mengerikan dari hal tersebut. Belum pernah aku melihat pemandangan seperti hal tersebut, keadaan yang lebih mengerikan. Lalu Nabi mengatakan, dan aku melihat ternyata kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Loh, kok bisa? Kemudian Nabi SAW bersabda, kebanyakan penghuni neraka adalah para perempuan disebabkan mereka kafir. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, apakah para wanita itu kafir kepada Allah? Kata Nabi SAW, tidak. Para wanita itu bukan kafir kepada Allah, tapi mereka kafir kepada kebaikan suami. Lalu Nabi SAW menyebutkan keadaan seandainya seorang suami berbuat baik kepada istrinya pada suatu waktu, kemudian suatu saat berikutnya istri melihat dari suaminya ada kekurangan yang membuat hati si istri gak senang, maka istri tersebut mengatakan, aku sama sekali belum pernah lihat kebaikan darimu. Hati-hati nih, dari pertama nikah gak pernah nyenengin nih, termasuk contoh kalimat kufur. Gak pernah melihat kebaikan dari diri kamu, selalu nyakitin. Hati-hati. Ini bocoran sebetulnya dari Nabi SAW buat para wanita muslimah, bahwa kebanyakan penghuni neraka perempuan gara-gara kufur kepada suaminya. Maka jangan kufur kepada suami agar bisa selamat dari api neraka. Suami bisa menjadi jalan menuju surga bagi sang istri kalau istri taat kepadanya, tapi suami juga bisa menjadi jurang menuju neraka bagi seorang istri apabila istri durhaka kepada suaminya. Nah, berarti aman nih bapak-bapak, istrinya harus taat. Pokoknya istri harus taat, nanti pulang ke rumah kamu harus taat kalau masuk surga. Jangan nuntut, Pak. Ada yang harus diperhatikan oleh kepala rumah tangga. Dibekal nih buat ibu-ibu juga. Kalau seorang suami pengen istrinya taat, apa yang harus dilakukan? Hendaklah para suami menafkahi istri dengan cara yang baik. Jangan pelit. Yang kedua, luangkan waktu untuk keluarga. Dia udah sibuk kerja di luar, giliran pulang malah sibuk sendiri. Giliran waktunya libur malah keluar sama teman-temannya, asik sendiri. Yang di rumah diabaikan. Ini gimana istri mau taat kalau nggak diperhatikan nafkah secara lahir dan juga nafkah secara batinnya? Penuhi nafkahnya secara lahiriah dan penuhi nafkahnya secara batin, insya Allah istri akan taat kepada para suami. Jadi jangan nuntut aja. Suami juga harus memperhatikan, sudahkah dia memenuhi hak-hak istrinya. Kalau sudah, silakan minta kepada istrinya untuk melaksanakan kewajibannya. Kemudian yang ketiga, dan ini mungkin yang terakhir karena melihat waktu sudah mendekati sholat syuruk. Kalau pengen rumah tangga bahagia, banyak-banyak memaklumi kekurangan satu sama lain.
Kalau ada pasangan salah jangan digede-gedein. Hendaknya memaklumi dan memberikan maaf. Dan jangan pernah membanding-bandingkan. Kalau udah sampai membanding-bandingkan, maka yang namanya rasa kasih sayang akan hilang. Kayak si ini dong, kayak si itu sih, tidak akan mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Jangan pernah membandingkan. Salah satu kunci kalau ingin bahagia, syukuri yang kita punya. Jangan melihat apa yang dimiliki orang lain. Syukuri yang kita punya. Kalau ada yang kurang dari yang kita punya, ya kita yang memperbaiki. Apalagi zaman sekarang, zaman medsos, nggak bisa ngajarin, ngeluhnya kemana? Status, tulis. Yang rugi siapa? Yang rugi diri sendiri. Masalah nggak kelar, malah tambah beban. So, kalau ngeluhnya ke siapa? Ngeluhnya kepada pencipta kita. Allah yang akan tolong, Allah yang akan bantu. Setiap manusia itu pasti melakukan kesalahan. Setiap manusia itu nggak ada yang sempurna, pasti aja ada kekurangannya. Maka hendaknya kita banyak-banyak memaklumi dan memberikan maaf. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 19, bersikaplah kepada pasanganmu dengan cara yang baik. Jika kamu tidak menyukai pasanganmu, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak suka kepadanya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan banyak kebaikan dari pasanganmu untuk dirimu. Boleh jadi dia ini yang paling baik buat kita, yang Allah pilih untuk kita. Maka sabar kalau ada kekurangan yang kita dapat. Dan kata Rasulullah SAW, janganlah seorang suami membenci istrinya, atau sebaliknya, janganlah seorang istri membenci suaminya. Jika ia tidak menyukai suatu akhlak dari pasangannya, maka hendaklah dia buru-buru lihat ke sisi yang baik, di cara menjadi pasangan yang baik. Kalau kita mendapati pasangan kita ada kekeliruan, ada yang membuat hati kita sakit, jangan fokus sama kekurangannya, tapi segera cari kebaikan-kebaikannya. Biar apa? Biar hati kita menjadi ridho sama pasangan kita. Jangan ketika pasangan salah udah diungkit-ungkit, jangan. Ya, tapi sebisa mungkin langsung lihat ke sisi baiknya. Suami dan istri bagaikan pakaian yang saling melengkapi, saling membutuhkan, saling membantu, dan saling menjadi tempat bersandar yang hangat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang mawaddah warahmah, rumah tangga yang mendatangkan keberkahan, kebaikan, serta kebahagiaan di dunia dan juga di kehidupan akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita terhadap pasangan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga mudahkan pasangan kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya, dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, apabila ada sesuatu yang tidak benar, karena yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, dan yang salah datang dari saya pribadi, dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, menjadi ilmu yang barokah yang menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup jumpa kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.